Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Zulfa Ulinuha dari kelas PKI 5B akan menjelaskan materi mengenai budaya dan gaya belajar. Baik, yang pertama, budaya. Budaya merupakan suatu cara hidup yang terbentuk dari banyak unsur yang rumit, misal agama, politik, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Budaya berkembang pada sebuah kelompok orang atau masyarakat. Seringkali budaya dianggap sebagai warisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Budaya juga tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan demikian, budaya dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal dan cara hidup manusia yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Jadi di sini budaya bersifat fleksibel, ya. Baik, untuk selanjutnya adalah fungsi budaya. Fungsi budaya yang pertama yaitu suatu pedoman dalam berhubungan antar manusia ataupun kelompok. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan dan renungan kehidupan lainnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, budaya berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia secara umum, baik sebagai individu ataupun kelompok. Untuk selanjutnya adalah komponen utama dari budaya. Komponen utama dari budaya itu adalah kebudayaan material. Hal ini mengacu pada semua ciptaan manusia yang nyata atau konkret. Kemudian budaya non-material yaitu ciptaan-ciptaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, lagu, atau tarian tradisional. Ciri-ciri budaya atau kebudayaan itu diantaranya adalah yang pertama, budaya bukan bawaan tapi dipelajari. Selanjutnya, budaya dapat disampaikan dari orang ke orang, dari kelompok ke kelompok, dan dari generasi ke generasi. Budaya berdasarkan simbol, budaya bersifat dinamis, budaya bersifat selektif, dan budaya bersifat etnosentrik atau merasa budaya itu paling benar di antara budaya yang lain. Baik, untuk selanjutnya adalah gaya belajar. Gaya belajar di sini memiliki pengertian yaitu variasi atau cara yang dimiliki seseorang atau individu dalam mengakumulasi serta mengasimilasi informasi yang telah didapatnya. Pada dasarnya, gaya belajar ini merupakan metode yang terbaik dan juga memungkinkan dalam mengumpulkan serta menggunakan pengetahuan individu tersebut secara spesifik. Setiap individu juga memungkinkan untuk memiliki satu macam gaya belajar atau juga dapat memiliki kombinasi dari gaya belajar yang berbeda. Gaya belajar di sini merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Ketika kita menyadari bagaimana diri ini dan orang lain menyerap serta mengolah informasi, kita juga dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi tersebut lebih mudah dengan gaya kita sendiri. Ada dua kategori utama tentang bagaimana kita belajar, yaitu bagaimana kita menyerap informasi serta mudah, dan cara bagaimana kita mengatur mengolah informasi yang telah kita dapat tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Individu yang cenderung memiliki gaya belajar visual ini, ia akan lebih memahami materi atau ide serta informasi yang ia dapatkan secara tergambar daripada ia memahami informasi atau ide tersebut yang disajikan dalam bentuk penjelasan.
Jika seseorang menjelaskan sesuatu kepada orang yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual ini, mereka akan menciptakan sebuah gambaran mental tentang apa yang telah dijelaskan oleh orang tersebut. Berikutnya, ciri-ciri belajar visual, gaya belajar visual maksud saya. Yang pertama, bicara agak cepat. Terus yang kedua, individu tersebut mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasinya. Selanjutnya, individu tersebut seringkali mengetahui apa yang harus ia katakan tapi tidak pandai dalam memilih kata-kata. Kemudian lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato, lebih suka musik daripada seni, dan mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis ya. Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan mengenai strategi untuk mempermudah proses belajar anak atau individu tersebut dengan gaya belajar visual ya. Yang pertama adalah kita menggunakan materi visual tersebut seperti gambar, diagram, serta peta. Kemudian ajak individu untuk membaca buku-buku berilustrasi serta menggunakan multimedia, contohnya ya komputer dan video. Baik, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah gaya belajar auditorial. Untuk yang kedua adalah gaya belajar auditorial. Individu yang cenderung memiliki gaya belajar auditorial ini kemungkinan ia akan belajar lebih baik atau lebih nyaman dengan cara mendengarkan. Individu-individu tersebut menikmati saat-saat mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Ciri-ciri dari gaya belajar auditorial ini antara lain individu tersebut sangat suka bekerja dengan bicara kepada diri sendiri. Kemudian individu tersebut juga berpenampilan rapi serta mudah terganggu oleh keributan. Individu belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada apa yang ia lihat. Mungkin seperti itu untuk gaya belajar auditorial ya. Untuk yang selanjutnya yaitu yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Individu yang memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik ini akan belajar lebih baik apabila ia terlibat secara fisik dalam kegiatan langsung. Individu tersebut akan belajar sangat baik ketika mereka dilibatkan secara fisik dalam pembelajaran. Mereka akan berhasil dalam belajar apabila mereka mendapatkan kesempatan untuk memanipulasi media untuk mempelajari informasi baru. Ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik ini antara lain adalah individu tersebut berbicara perlahan dan berpenampilan rapi, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan, belajar melalui memanipulasi dan praktek, serta menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Mungkin seperti itu. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara budaya dan gaya belajar. Budaya dan gaya belajar di sini memiliki hubungan yang sangat erat ya. Oleh karena itu, timbullah berbagai macam gaya belajar dari setiap individu. Budaya atau kebiasaan dari masing-masing individu di kesehariannya itu sangat mempengaruhi gaya belajar yang dimiliki individu tersebut. Misal saja individu yang cenderung introvert atau tertutup terhadap orang lain itu memungkinkan akan memiliki gaya belajar visual ataupun gaya belajar kinestik. Lain halnya dengan individu yang memiliki kecenderungan ekstrovert atau terbuka terhadap orang lain ya, itu ia akan memiliki kemungkinan untuk memiliki gaya belajar auditorial. Jadi pada intinya
hubungan antara gaya belajar dan budaya itu sangatlah erat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.